Bab 255. Keluarga dan di utara. Kingston Jiang melirik sekitar 20 pria berjas hitam yang berdiri di depannya. Orang-orang ini berdiri dengan tegak, pelipis mereka terlihat sedikit menonjol. Bisa dilihat mereka semua memiliki latihan yang keras dan keterampilan yang gesit. Kingston Jiang merasa sangat penasaran. Siapa wanita ini? Kenapa bisa diikuti begitu banyak pengawal? Suryana dan berbalik badan dan berkata dengan marah, "Brian Lu, apa yang kamu lakukan?" Usia Brian Lu sekitar 40 tahunan, penampilannya terlihat biasa saja, bentuk wajahnya oval dan berambut pendek. Dia mendekat, kemudian berkata dengan sangat sopan, "Nona, Tuan Besar sudah berpesan agar kami selalu melindungimu dan tidak jauh darimu. Saat ini Tuan Besar masih ada urusan, dan besok pagi baru bisa datang ke Jiangzhou. Aku bukan anak kecil lagi, bisa tidak jangan terus mengutus orang untuk mengikutiku." Wajah Suryana dan tidak bersahabat, dia menarik Kingston Jiang dan memaksa untuk keluar. Dia mulai menendang para pengawal yang menghadang di depan pintu. Para pengawal ini tidak ada yang berani melawan. Brian Lu juga merasa sangat tidak berdaya. Lalu, memerintah, "Ikuti mereka." Baik. Sekelompok pengawal mengikuti mereka. Kingston Jiang ditarik secara paksa olehnya, hingga mereka tiba di sebuah pusat perbelanjaan. Mereka berada di sebuah tempat istirahat yang ada di pusat perbelanjaan ini. Dengan menepuk dadanya, Suryana dan bergumam dengan napas terengah-engah, akhirnya bisa lepas dari kejaran mereka. Sambil berkata, dia mengeluarkan dompetnya dan menatap Kingston Jiang, kemudian menyodorkan beberapa lembar uang, dan berkata, "Ini kompensasi untukmu karena mengganggumu makan." Kingston Jiang mengambilnya, dan berkata, "Terima kasih." Dia langsung berbalik badan untuk pergi. Dan Suryana dan seperti seekor burung yang lepas dari sangkarnya, terlihat sangat bahagia. Dia baru saja berbalik badan dan hendak pergi, tapi tiba-tiba dia merasa kepalanya sangat pusing. Dia berguling di lantai, kemudian pingsan setelah menjerit histeris. Kingston Jiang yang telah berjalan, tiba-tiba mendengarkan suara itu dari belakangnya, lalu berbalik badan untuk melihat. Dia melihat Suryana dan telah pingsan. Dia mengerutkan alisnya, lalu menghampirinya dan berjongkok, kemudian mendorong tubuhnya dengan pelan. "Hei, kenapa?" Dia langsung melihat raut wajah Suryana dan yang tidak beres. Wajahnya pucat, rambutnya seketika basah, dan bulir keringat memenuhi alisnya. Dia mengerutkan keningnya, mengulurkan tangannya untuk memeriksa detak nadinya. Dingin sekali. Kingston Jiang seperti menyentuh sebongkah es. Dia menekan nadi Suryana dan tidak bisa menahan dirinya untuk mengerutkan keningnya. Pada saat ini, hentakan langkah kaki dari banyak orang terdengar. Brian Lu membawa puluhan pengawal berlari ke arahnya. Orangnya belum terlihat, namun suara teriakannya telah terdengar, jangan menyentuh Nona." Dia bergegas mendekat, lalu memberikan perintah, cepat bawa Nona ke rumah sakit." Kingston Jiang mengerutkan keningnya, dan berkata, dengan kondisinya seperti ini, mungkin tidak akan bisa bertahan hingga ke rumah sakit. Mendengar hal ini, Brian Lu segera mengeluarkan sebutir pil, dan hendak memberikannya kepada Suryana tapi, Kingston Jiang malah mengambilnya dan memperhatikannya di tangannya. Dia mengendus dan bahkan menjilati pil tersebut. Setelah menjilatinya, dia merasa seperti menjilati besi yang terbakar merah, lidahnya terasa sangat panas. "Apa yang kamu lakukan?" Brian Lu berteriak, dan merebut pil tersebut, kemudian hendak diberikannya kepada Suryana lalu, Kingston Jiang berkata dengan datar, "Obat ini terlalu panas, memang bisa menyeimbangkan energi yin di tubuhnya,
tapi efek sampingnya sangat besar. Jika dikonsumsi jangka panjang, maka dia pasti akan mati. Brian Lu melihat Kingston Jiang, lalu bertanya dengan bingung, "Apa kamu seorang dokter?" Dia datang dari utara untuk konferensi pengobatan tradisional Tiongkok. Selama konferensi pengobatan tradisional Tiongkok, dia memohon kepada senior dokter tradisional untuk membantu, agar bisa mendiagnosa penyakit Suryana dan... "Baik, aku akan mencoba." Kingston Jiang mengangguk, dan memberikan perintah kepada pengawal yang ada di sekitarnya, buat lingkaran, dan semuanya berbalik badan. Para pengawal ini melirik ke arah Brian Lu. Alasan Brian Lu membawa Suryana dan ke Jiangzhou juga karena ingin mencari seorang dokter. Jiangzhou adalah kota obat. Siapa yang tahu di sini benar-benar menyembunyikan seorang dewa tabib, lalu dia pun segera memberikan perintah, turuti perintah. Baik, para pengawal ini segera menurutinya. Lalu membuat sebuah lingkaran untuk mengelilingi Suryana dan berbalik badan. Kingston Jiang melihat Brian Lu, dan berkata, "Kamu juga berbalik badan. Apa yang ingin kamu lakukan?" Raut wajah Brian Lu berubah. Melihat dia enggan untuk berbalik, Kingston Jiang juga tidak mengatakan apa-apa. Dia segera membantu Suryana dan dalam posisi duduk bersila, kemudian melepaskan bajunya hingga menampakkan bagian pinggangnya. Hanya ada 3 titik di tubuh bagian atas. "Kamu!" Brian Lu marah seketika. Kingston Jiang berteriak, "Diam!" Dia mengulurkan tangannya dan mengambil jarum perak yang ada di pinggangnya. Tanpa mensterilisasi, dia langsung menusuk ke tubuh Suryana dan... Gerakannya sangat mengejutkan Brian Lu. Sungguh cepat dan tepat. Brian Lu yang hanya menonton saja tercengang, dan hanya dalam kurun waktu yang sangat singkat, tubuh Suryana dan telah dipenuhi puluhan jarum perak. "Topang dia!" Suara Kingston Jiang terdengar, dan Brian Lu segera merespon. Dia mengulurkan tangannya dan menopang pundak Suryana dan agar tidak jatuh. Kingston Jiang beralih ke punggungnya, dimulai dari titik meridian yang ada di tubuhnya, dia mulai memijatnya. Segera, asap kabut mulai keluar dari ujung jarum perak tersebut. Energi dingin ini segera keluar dari tubuhnya melalui jarum perak itu. Kondisi Suryana dan yang pingsan kini berangsur-angsur sadar. Dia merasa tubuhnya dingin, dan ingin bergerak, tapi tidak bisa bergerak. Dia merasa pakaiannya dilepaskan dan dia berteriak. Namun, kondisinya sangat lemah dan tidak berdaya. Setelah Kingston Jiang merasa energi dingin yang ada di tubuhnya telah dikeluarkan lumayan banyak, dia baru mencabut jarumnya dan berkata, "Bangun dan kenakan pakaianmu sendiri." Suryana dan bergegas berdiri, tapi karena tidak memiliki tenaga, dia langsung terjatuh ke dekapan Kingston Jiang ketika berdiri. Kingston Jiang menolongnya dengan sigap. Dia memeluk pinggang ramping itu dengan erat. Dengan begitu dia tidak terjatuh ke lantai. Suryana dan mendongak. Dia melihat sosok wajah yang tidak begitu tampan, tapi sangat nyaman untuk dipandang lama. Wajah itu semakin memiliki pesona dan ini membuat detak jantungnya berdegup kencang. Kingston Jiang membantunya untuk berdiri, dan barulah melepaskan tangannya. Matanya melirik sekilas bagian dadanya. Hanya satu setel pakaian dalam hitam yang berenda. Postur tubuhnya sangat indah, hanya menutupi sebagian besar dan memperlihatkan belahannya. Wajah Kingston Jiang menjadi canggung, dia mendeham, cepat kenakan pakaianmu." Wajah Suryana dan merona, dia segera menarik roknya dan merapikan pakaiannya. Kingston Jiang segera berbalik dan hendak pergi. "Dewa Tabib, tunggu." Brian Lu memanggilnya, dia membungkukkan badannya hingga 90 derajat, dengan penuh hormat dia berkata, "Saya adalah Brian Lu, kepala pengurus keluarga dan di utara.
Dia adalah nona besar kami, Suryana Dan. Mewakili keluarga Dan, Brian Lu ingin mengundang Dewa Tabib bertamu ke rumah keluarga Dan yang ada di Jiangzhou. Kingston Jiang melambaikan tangannya, tidak perlu. Selesai berbicara dia segera berbalik badan dan pergi. Hingga Kingston Jiang pergi, Suryana Dan baru merespon, dia memandang punggung Kingston Jiang dengan tersipu malu. Ada senyum kecil yang menghiasi wajahnya. Brian Lu, penyakitku tiba-tiba kambuh dan pingsan, lalu dia yang menolongku, bukan? Benar. Brian Lu mengangguk. Penyakit Suryana Dan ini adalah penyakit lama, beberapa tahun ini, dia juga sudah melihat banyak keterampilan medis yang hebat. Tapi dia belum pernah melihat keterampilan akupuntur seperti ini, dan berhasil mengeluarkan energi dingin di tubuh Suryana Dan. Sedangkan obat yang dibawa olehnya, itu adalah obat yang diracik oleh seorang dewa tabib 10 tahun yang lalu, dan obat ini bisa membantu mengusir energi dingin tersebut. Tapi, dewa tabib sudah berkata bahwa obat ini hanya bisa menekan gejala, tapi tidak bisa menyembuhkan akar masalahnya. Dewa tabib itu bahkan berkata, Suryana Dan tidak akan bisa hidup hingga usia 20 tahun. Dan sekarang, Suryana Dan genap berusia 20 tahun. Dulu, dalam konferensi pengobatan tradisional Tiongkok, keluarga Dan pasti akan datang ke Jiangzhou. Mereka datang ke sini untuk mencari dokter guna memberikan pengobatan kepada Suryana Dan. Tapi, sebagian dokter hanya memberikan resep yang tidak berguna. Brian Lu sungguh tidak menyangka, kali ini dia bisa bertemu dengan orang yang mulia. Nona, kamu ada penyelamatnya. Orang itu bisa mengeluarkan energi dingin yang ada di tubuhmu, dia pasti bisa menyembuhkanmu. Brian Lu berkata dengan sangat bersemangat. Brian Lu, aku memerlukan semua dokumen tentangnya. Sambil berkata, Suryana Dan merapikan pakaiannya yang berantakan, lalu mendorong pengawal yang mengelilinginya dan pergi. Bersambung.